Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang baik dan semuanya stabil dan semuanya oke. Teman-temanku semuanya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan SSD dibandingkan hard disk. Yang mana yang kita ketahui bersama, yang namanya SSD sekarang sudah sangat populer ya. Bahkan kalau Anda melihat laptop dijual itu selalu menggunakan SSD sebagai tempat OS-nya ya. Jadi itu satu kelebihan. Dan dengan adanya SSD itu meningkatkan harga jual dari laptop itu sendiri. Bahkan kalau Anda mungkin melihat, di marketplace atau di sekitar Anda ketika ada laptop second yang dijual, ketika dia diganti dengan SSD maka harganya otomatis naik. Kenapa otomatis naik? Karena dari perform, kemampuan OS-nya menjadi semakin cepat. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan SSD dibandingkan hard disk? Ini harus kita ketahui supaya kita kalau membeli laptop atau membeli SSD, kita bisa memahami sebenarnya SSD itu kelebihan dan kekurangannya di mana. Dan bagi Anda yang sedang mampir di channel ini, kami sampaikan selamat datang teman-teman. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Oke, apa sih yang menjadi kelebihan SSD? SSD itu berbeda dengan hard disk ya. Kalau SSD itu dibuat dari perangkat chip. Nah, kalau hard disk itu menggunakan piringan magnetik. Otomatis kelebihan dari SSD karena dia bersifat elektronik ya, bersifat elektronik atau bersifat electricity hingga kemudian kemampuan datanya lebih cepat. Jadi kecepatan akses data menggunakan SSD akan sangat cepat dibandingkan hard disk yang secara penggunaannya lebih mekanik ya, karena dia harus piringan piringan hard disknya berputar ya, ada piringan. Makanya di hard disk itu ada RPM ya, RPM. Jadi kecepatan, memutar datanya. Ada yang 7.200, ada yang 1.400 dan sebagainya. Itu itu yang menjadi yang poin pertama. Kecepatan aksesnya datanya lebih cepat karena dia electricity yang SSD. Yang kedua, kinerjanya SSD lebih bagus dibandingkan hard disk. Karena apa? Tidak perlu menunggu bagian mekaniknya itu berputar. Sehingga ya itu lagi kembali pada konsepnya electricity-nya lebih cepat. Kemudian yang ketiga, datanya lebih tinggi dibandingkan hard disk. Kenapa? Karena SSD juga tidak rawan atau misalkan terjadi guncangan, SSD lebih kuat. Jadi kalau Anda menggunakan laptop, ketika Anda menggunakan laptop yang penyimpanannya menggunakan SSD, Anda lebih mantap lah kalau Anda angkat laptop Anda bawa dalam kondisi yang agak hidup, mungkin terpaksa itu. Itu lebih lebih memungkinkan dibandingkan kalau Anda menggunakan hard disk, ya. Kalau Anda menggunakan hard disk, otomatis biasanya karena ada guncangan, biasanya hard disk itu menjadi bad sector. Sehingga apa yang terjadi, eee, ini yang menjadi kelebihan dari hard disk, nanti akan berbunyi, secara mekanik dia akan bunyi "ngik ngik ngik". Nah, berarti kalau sudah ada, bunyi bunyi di dalam data Anda, berarti hard disk-nya sudah mulai aus atau wajib Anda cek bad sektornya, ya. Kemudian yang keempat adalah ukuran SSD itu lebih kecil, teman-teman. Sehingga karena ukurannya lebih kecil, ini memungkinkan, eee, laptop-laptop kecil itu lebih banyak, kemudian juga lebih ngirit tempat. Artinya kalau ngirit tempat, kemudian dia bisa memungkinkanlah sirkulasi udara di dalam laptop itu lebih maksimal. Yang terakhir, konsumsi dayanya lebih rendah. SSD memiliki kebutuhan daya yang lebih rendah dibandingkan hard disk karena tidak ada bagian mekanik yang berputar. Sehingga ini menjadi kelebihan. Jadi tapi juga perlu diingat karena dia bekerjanya electricity, arus listrik pun yang masuk ke, SSD itu harus stabil ya, teman-teman. Kalau tidak stabil juga akan menghadapi masalah ketika jangka panjang. Kemudian setelah kelebihan kita harus mengetahui kelemahan kelemahan ya. Nih, mohon maaf, masih ada salah ketik ya. Kelemahan dari SSD ada yang pertama harganya lebih mahal, yang kedua adalah kesalahan program yang lebih tinggi kesalahan program yang lebih tinggi. Jadi SSD ini memiliki kesalahan program yang lebih tinggi dibandingkan hard disk. Jadi kalau misalkan Anda, menggunakan SSD-nya kurang tepat, maka dia akan memudah untuk mengalami kesalahan program. Kemudian hard disk juga memiliki batasan jumlah program yang dilakukan. Jadi, dibandingkan hard disk, umur dari SSD itu terbatas, teman-teman. Ya, terbatas karena dia mengikuti sel di dalam chip. Umur setiap sel dalam chip itu memiliki batasan umur.
Berbeda dengan hard disk bisa jangka waktu lebih panjang karena dia menggunakan piringan magnetik. Asal sepanjang tidak ada bed sektor, maka dia akan umurnya lebih lama. Nah, kalau SSD sementara ini belum ditemukan teknologi yang bisa memungkinkan umurnya, panjang seperti, hard disk ya. Tapi ya karena terus terang yang namanya perangkat elektronik juga tergantung pada penggunaannya. Kalau Anda menggunakan hard disk penggunaannya juga tidak tepat, akhirnya tetap juga umurnya akan lebih pendek. Nah, cuma kalau SSD itu memang ada jangka waktunya ya. Jangka waktunya umurnya sekitar bisa bertahan antara 3 sampai 3 tahunan umumnya. Kalau ada beberapa, eee, merek yang bisa menampilkan sampai 5 tahun, ya itu ada beberapa. Nanti kita akan bahas, karena kami sudah membuat manakah SSD yang memiliki, jangka waktu yang lama ya. Oke, durasi hidupnya lebih pendek dibandingkan hard disk, kemudian harganya lebih mahal, kemudian hard disk juga memiliki batasan pemrograman yang dapat dilakukan setiap sel penyimpanan, jadi umurnya lebih pendek gitu. Kemudian ada beberapa hal, untuk merawatnya juga berbeda dengan hard disk. Begitu teman-teman, sebagai pertimbangan kalau Anda sedang memilih, SSD atau hard disk sebagai media penyimpanan. Kalau saran kami untuk SSD silakan digunakan untuk operating system saja. Untuk penyimpanan Anda bisa menggunakan hard disk. Jadi tidak ada salahnya Anda menggunakan 2. SSD pasang sebagai operating system-nya, hard disk dipakai untuk penyimpanan data. Sehingga kalau jangka waktunya penggunaan SSD sudah berumurnya agak pendek, maka data Anda tetap aman, tetap selamat ya. Makanya rekomendasi kami sih seperti itu, karena lebih baik menggunakan SSD sesuai kebutuhan saja. Kalau Anda ingin menggunakan SSD sebagai media penyimpanan juga tidak ada salahnya, tapi, kita harus Anda ingat bahwa temporari aja, sementara, karena penyimpanan data di SSD itu lebih rawan dibandingkan menggunakan hard disk. Ya, jangka waktunya juga karena SSD umurnya lebih pendek dibandingkan hard disk. Yang kedua, kerusakan SSD itu lebih lebih semut, tidak kelihatan. Kalau hard disk secara mekanik kita tahu, itu bisa kelihatan. Ya, mestinya, bisa dicek sih dengan, aplikasi ya, eee, umur kesehatannya SSD-nya berapa sehat, rentinelnya berapa persen, itu bisa kelihatan. Cuma kalau hard disk itu lebih kelihatan dari segi fisiknya, kedengaran, ketahuan, kita bisa menengarai atau menandai, "Oh ini hard disk sudah mau ganti." Kalau SSD tidak kelihatan gitu. Jadi Anda harus aware dengan menggunakan, program yang bisa memonitor kesehatan SSD Anda, gitu. Oke teman-teman, sampai di sini. Kita lanjutkan di, tips-tips yang lain, materinya atau video konten yang lain. Terima kasih, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, mungkin untuk di-share-kan teman-teman yang mungkin ada yang sedang membutuhkan informasi seperti yang kami sampaikan tadi. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.